Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan mata kuliah Pancasila. Proses lahirnya Pancasila dimulai dari pembentukan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, di mana beberapa tokoh penting seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo menyampaikan pidato tentang dasar negara yang akan dirumuskan pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno secara resmi mengumumkan gagasan dasar negara ini, kemudian dikenal Pancasila, yang terdiri dari 5 sila dasar negara Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Piagam ini adalah rumusan awal yang menjadi cikal bakal Pancasila dan ditetapkan sebagai hasil kompromi berbagai golongan, terutama mengenai sila pertama yang mencantumkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Piagam Jakarta menjadi bagian penting perumusan dalam pembentukan UUD 1945. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan PPKI, yang kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan secara resmi Pancasila sebagai dasar negara dalam sidangnya. Dengan melakukan beberapa penyesuaian terhadap Piagam Jakarta, terutama menghilangkan kalimat mengenai kewajiban menjalankan syariat Islam untuk menjaga kesatuan nasional. Peristiwa penting yang paling utama adalah pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI, karena di situ Pancasila pertama kali disampaikan sebagai dasar negara yang sederhana dan menyeluruh. Ini menjadi titik tolak lahirnya Indonesia merdeka dan pembentukan identitas bangsa. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut adalah nilai persatuan dan kesatuan bangsa, kebijakan dalam musyawarah, keadilan sosial, dan ketuhanan dengan cara yang mengakomodasi keberagaman bangsa Indonesia tanpa memaksa satu ideologi keagamaan tertentu, menonjol toleransi dan inklusivitas. Kesimpulan yang dapat diambil sebagai pelajaran bagi generasi muda saat ini adalah pentingnya menjaga nilai-nilai dasar negara berupa persatuan, toleransi, musyawarah, dan keadilan sosial. Menghargai perbedaan dan berkomitmen kepada kebersamaan adalah kunci untuk membangun bangsa yang kuat dan berdaulat sesuai dengan semangat lahirnya Pancasila.
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Please stop it, rock it,